Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Febriani dengan NIM 23050150001 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi fonologi, yaitu ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita melangkah jauh mengenai ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari unsur suprasegmental itu sendiri. Jadi, unsur suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan namun menyertai unsur segmental seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi. Unsur suprasegmental ini disebut juga sebagai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental, yang dimana diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tekanan atau stres, yang kedua nada atau pitch, yang ketiga jeda atau persendian, dan yang keempat adalah durasi. Untuk memperluas pemahaman kita mengenai klasifikasi prosodi atau suprasegmental, mari kita membahas bersama pada slide berikut. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi ketika diucapkan, di mana ketika suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat menyebabkan amplitudo melebar, yang dimana pasti dibarengi dengan tekanan yang keras. Begitupun sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat membuat amplitudo menyempit dan dibarengi dengan tekanan yang lunak. Dalam bahasa Indonesia, tekanan hanya berperang pada tingkat sintaksis karena hal tersebut dapat membedakan makna pada kalimat. Sebagai contoh, pada kalimat yang tertera di layar yaitu dia menangkap ayam itu, di mana jika tekanan diberikan pada kata dia, maka berarti yang menangkap ayam itu adalah dia, bukan orang lain. Selanjutnya, jika tekanan diberikan pada kata menangkap, maka berarti yang dilakukan adalah menangkap, bukan menyembelih atau perbuatan yang lainnya. Kemudian, jika tekanan diberikan pada kata ayam, maka berarti yang ditangkap adalah ayam, bukan kambing atau binatang lain. Kemudian yang terakhir, jika tekanan diberikan pada kata itu, maka berarti yang ditangkap adalah ayam itu, bukan ayam ini ataupun ayam yang lainnya. Klasifikasi ciri prosodi atau suprasegmental yang kedua adalah nada. Nada ini biasa juga disebut sebagai pitch, yang dimana berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika bunyi diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Dalam bahasa Indonesia, tekanan ini bekerja pada tingkat sintaksis, karena hal tersebut dapat membedakan makna pada kalimat. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi. Intonasi ini dapat dibedakan menjadi 4, seperti yang tertera pada slide. Yang pertama adalah nada rendah, yang dimana ditandai dengan penomoran angka 1. Yang kedua adalah nada sedang, yang ditandai dengan penomoran angka 2. Yang ketiga adalah nada tinggi, yang ditandai dengan penomoran angka 3, dan yang terakhir adalah nada sangat tinggi yang ditandai dengan angka 4. Klasifikasi prosodi atau suprasegmental yang ketiga adalah jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah
terjadi persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendih dalam dan sendih luar. Sendih dalam yaitu menunjukkan batas antar satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan penggunaan tanda plus atau tambah. Pada slide kita bisa melihat pada contoh pertama yaitu kata ambil yang dimana silabelnya ada dua yaitu am tambah bil. Contoh kedua pada kata satu silabelnya juga ada dua yaitu sa tambah tu. Contoh ketiga yaitu tun tambah juk yang juga mempunyai dua silabel. Kemudian sendi luar yaitu menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Hal ini biasanya dibedakan dengan adanya penggunaan tanda yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jeda antar frase yang ditandai dengan penggunaan garis miring tunggal. Kemudian yang kedua adalah jeda antar frase dalam klausa yang ditandai dengan penggunaan garis miring ganda. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf yang ditandai dengan garis silang ganda. Klasifikasi ciri prosodi atau suprasegmental yang keempat adalah durasi. Durasi berkaitan dengan panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi ketika diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik dua di sebelah kanan bunyi yang diucapkan atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Namun, dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis karena tidak dapat membedakan makna pada kata. Akan tetapi dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Arab, unsur durasi masih bersifat fonemis. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai klasifikasi ciri prosodi atau suprasegmental yang meliputi tekanan atau stres, nada atau pitch, jeda atau persendian, dan yang terakhir adalah durasi. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya meminta maaf apabila dalam pembahasan materi ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian isi materi ataupun penulisan yang tidak tepat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.